Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Baik, di sini kami dari kelompok 5 Tadris IPA akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Anggota kelompok kami yaitu Aulia Hidanur Rahmah dengan NIM 207190008, Ayu Hertina Husna M dengan NIM 207190010, Elsa Monika dengan NIM 207190018, dan saya sendiri Fahri Karamadani dengan NIM 207190020. Baik, kita langsung ke materi. Nah, penjelasan pertama yaitu tentang observasi. Observasi, macam-macam teknik dan contoh operasionalnya. Nah, sebenarnya apa sih itu observasi? Observasi itu sebuah pernyataan yang menyatakan fakta. Nah, saat observer atau orang yang melakukan observasi, maka observer lebih dari sekedar melihat. Observer become aware of something using their sense, atau observer melakukan observasi dengan melibatkan kelima panca indera mereka, yaitu mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Saat melaporkan hasil observasi, observer cukup menggambarkan segala sesuatu seperti yang muncul tanpa memberikan asumsi tentang apapun yang observer saksikan saat observasi. Nah, misalnya saat observer melihat sebuah subjek di depan, subjek itu sedang berjalan dan sedang membawa mikroskop. Nah, observer cukup menyebutkan subjek berjalan dan membawa mikroskop tanpa menyebutkan bahwa mikroskop tersebut adalah milik subjek. Karena belum tentu mikroskop tersebut yang subjek bawa itu adalah milik subjek. Nah, kemudian macam-macam teknik dalam melakukan observasi. Nah, observasi ini memiliki macam teknik atau proses tahapan agar observasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ada 7 tahapan yang meliputi pemilihan atau selection, pengubahan atau provocation, pencatatan atau recording, dan pengkodean atau encoding, in situ, dan untuk tujuan empiris. Baik, kita masuk ke pemilihan. Pemilihan atau selection menunjukkan pengamatan ilmiah, mengedit, dan memfokuskan pengamatannya secara sengaja atau tidak sengaja. Pemilihan mempengaruhi apa yang diamati, apa yang dicatat, dan apa yang disimpulkan. Peneliti dapat menentukan pilihannya atas sejumlah gejala alam, sosial, dan atau kemanusiaan yang dianggap dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhannya. Tentu dalam hal ini peneliti melakukan pemilihan subjek amatan dengan melibatkan semua atau sebagian kemampuan indrawiya. Yang kedua adalah pengubahan atau provocation. Pengubahan atau provocation berarti observasi yang dilakukan bersifat aktif, tidak hanya dilakukan secara pasif. Peneliti boleh mengubah perilaku atau suasana tanpa mengganggu kewajaran, keterlambatan, atau naturalness. Kemudian yang ketiga adalah pencatatan atau recording. Pencatatan atau recording adalah upaya merekam kejadian-kejadian menggunakan catatan lapangan, sistem kategori, dan metode-metode lain. Setiap kejadian hendaknya memerlukan pencatatan. Mengamati tanpa diimbangi dengan pencatatan mengakibatkan pengamat akan lupa terhadap apa yang diamatinya. Pengkodean berarti proses menyederhanakan catatan-catatan melalui metode reduksi data. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi bermacam perilaku. Rangkaian perilaku dan suasana yang ada menunjukkan bahwa observasi melakukan serangkaian pengukuran yang berlainan pada perilaku dan suasana. Pengkodean juga dapat dilakukan untuk menyederhanakan pengamatan yang berlangsung secara cepat. Kemudian selanjutnya yaitu in situ. In situ berarti pengamatan kejadian dalam situasi alamiah atau naturalistik.
Meskipun tanpa menggunakan manipulasi eksperimental, pengamatan in situ ini merupakan proses mengamati hal-hal apa saja yang real atau nyata, berdasarkan pengalaman real di tempat kejadian berlangsung. Yang keenam yaitu observasi untuk tujuan empiris. Observasi untuk tujuan empiris mempunyai tujuan bermacam-macam. Observasi ini juga memiliki fungsi yang bervariasi. Tujuan dari observasi berupa deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis pada penelitian kuantitatif, atau menguji teori hipotesis pada penelitian kuantitatif. Nah, kemudian kita masuk ke dalam contoh operasional observasi. Nah, saya ini memilih sebuah penelitian terkait tentang pertumbuhan kacang kedelai. Nah, dalam sebuah kelompok peneliti, mereka merencanakan akan melakukan observasi tentang bagaimana pertumbuhan kacang kedelai dengan media tisu yang diberikan perlakuan air yang berbeda-beda. Nah, kemudian kelompok peneliti tersebut menyiapkan beberapa alat dan bahan untuk menunjang proses penelitian tersebut seperti kacang kedelai, tisu, air, dan gelas, dan sebagainya. Ini termasuk ke dalam teknik observasi bagian pemilihan. Jadi lanjut ke kegiatan yang kedua. Peneliti berencana mengubah pemberian jenis air ke kacang kedelai dengan tujuan agar mendapat hasil yang lebih banyak dan dapat dibandingkan. Akhirnya kelompok peneliti tersebut memutuskan untuk menyiapkan beberapa jenis air, yaitu air garam, air gula, air cuka, air sumur, dan air sabun. Nah, pada kegiatan ini peneliti menggunakan teknik pengubahan, teknik observasi pengubahan. Baik, kita lanjut ke kegiatan ketiga. Setelah dirasa cukup, kelompok peneliti tersebut langsung melakukan percobaan sesuai dengan prosedur yang ada. Tak lupa mereka juga mencatat segala kejadian atau hasil di dalam kegiatan observasi tersebut. Nah, dalam hal ini, kegiatan tersebut sudah melakukan teknik pencatatan atau recording. 4 hari setelah pengamatan pertama, data yang sudah dikumpulkan oleh kelompok peneliti tadi sudah banyak, dan mereka ingin mereduksi data untuk menyederhanakan catatan agar lebih mudah dipahami. Nah, dalam hal ini, kelompok peneliti tersebut sudah menerapkan konsep pengkodean atau encoding. Kegiatan selanjutnya, setelah melakukan pengecekan data, ternyata data yang dicatat dengan apa yang terjadi di lapangan sudah sangat cocok dan terbukti. Tentu kelompok peneliti itu sangat senang dengan data-data yang telah mereka kumpulkan. Nah, dalam kegiatan ini, teknik yang sudah diterapkan yaitu teknik in situ. Pada akhirnya, mereka dapat membuat simpulan akhir dari penelitian mereka serta mampu mengaitkan dengan hipotesis yang ada, hipotesis yang telah dibuat dari awal yang sudah mereka buat sebelum observasi dimulai. Nah, dalam hal ini, teknik yang sudah diterapkan yaitu observasi untuk tujuan empiris. Baik, kita masuk ke bagian kedua yaitu wawancara. Macam teknik wawancara dan contoh operasionalnya. Sebenarnya apa sih itu wawancara? Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Teknik ini paling luas digunakan untuk memperoleh informasi dari responden atau informan. Teknik ini digunakan ketika subjek kajian atau responden dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses untuk mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak, baik itu peneliti maupun subjek kajian, bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat. Baik, kita masuk ke macam-macam teknik wawancara. Dalam kegiatan wawancara, ada beberapa teknik yang harus diketahui oleh tiap peneliti. Nah, jika dilihat dari topik yang akan diajukan dalam proses wawancara, terdapat tiga bentuk teknik yang meliputi wawancara bebas atau free
or open interview, wawancara mendalam atau deep interview, dan wawancara berencana atau standardized interview. Kita masuk ke wawancara bebas. Wawancara bebas yaitu wawancara yang dilakukan kepada orang-orang dalam masyarakat yang dikaji dengan topik wawancara yang bebas. Tidak terfokus pada satu topik tertentu dan orang yang diwawancara dapat menjawab pertanyaan secara bebas pula. Nah, wawancara bebas dapat dilakukan dengan mengkombinasikannya dengan teknik wawancara sambil lalu atau casual interview, yaitu wawancara yang dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya dan dalam situasi yang ditentukan siapa orangnya, di mana tempatnya, dan lamanya waktu berbicara. Dengan kata lain, dapat dilakukan di mana saja atau kapan saja, sehingga data yang diperoleh dari wawancara bebas ini sifatnya beraneka ragam. Baik, yang kedua yaitu wawancara mendalam atau deep interview. Wawancara mendalam ini merupakan wawancara yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data, keterangan secara lisan dan informan dari informan, terutama kepada para informan kunci atau key informant, dengan menggunakan pedoman umum wawancara, sehingga peneliti tidak akan kehilangan pegangan dan kehabisan bahan pertanyaan. Bagian ketiga yaitu wawancara berencana atau standardized interview. Wawancara berencana ini merupakan wawancara dengan pedoman daftar pertanyaan dengan tipe terbuka dan sampel yang telah direncanakan. Wawancara berencana ini dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan dari setiap individu yang akan menjadi sampel, yaitu pendapat dengan pengetahuannya terhadap objek yang akan diteliti. Sementara itu, jika dilihat dari segi pertanyaannya, wawancara ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu wawancara tertutup atau closed interview dan wawancara terbuka atau open interview. Wawancara tertutup ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya sedemikian rupa sehingga jawaban dari responden atau informan amat terbatas. Sedangkan wawancara terbuka merupakan wawancara yang dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam jawabannya. Jadi jawabannya itu bisa beraneka ragam antara informan satu dengan informan yang lain. Baik, kita masuk ke contoh operasional wawancara. Dalam hal ini kita masih menggunakan tema yang sama terkait peneliti yang sebelumnya, yaitu penelitian terkait kacang kedelai. Nah, untuk menguatkan penelitian terkait dengan pertumbuhan kacang kedelai di berbagai media air yang berbeda, peneliti bermaksud untuk mewawancarai orang awam dengan latar belakang yang bebas untuk memberikan beberapa pendapatnya terkait hal ini. Mereka diberi pertanyaan-pertanyaan yang santai dan pertanyaan yang beraneka ragam, serta tidak melulu memunculkan topik tentang pertumbuhan kacang kedelai, sehingga akan mendapatkan hasil wawancara yang beraneka ragam. Dalam hal ini, peneliti menerapkan teknik wawancara open interview atau wawancara bebas. Baik, kita lanjut ke kegiatan yang selanjutnya. Selain dengan orang awam, kelompok peneliti juga mewawancarai beberapa ahli biologi seperti guru biologi, laboran, dosen biologi, dan sebagainya. Dengan menggunakan pedoman umum wawancara atau pertanyaan yang sudah disiapkan sehingga diharapkan pernyataan dari narasumber ini dapat menjadi pegangan kuat untuk melandasi penelitian terkait dengan pertumbuhan kacang kedelai tersebut. Nah, dalam hal ini peneliti sudah menerapkan teknik wawancara mendalam atau depth interview. Wawancara terakhir adalah dengan kelompok peneliti lain yang sama-sama mengerjakan penelitian yang serupa. Wawancara ini dilakukan secara terencana untuk mendapatkan informasi khusus yang nantinya dapat menguatkan penelitian kelompok. Penelitian ini sudah termasuk ke dalam penelitian berencana atau wawancara berencana yang sudah diterapkan oleh kelompok peneliti tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan dokumentasi dan contoh operasionalnya. Sebenarnya apa sih itu dokumentasi? Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film,
gambar atau foto, dan karya-karya monumental yang semuanya ini memberikan informasi bagi proses penelitian. Contohnya dari dokumentasi yang bisa diambil dari sebuah penelitian kelompok peneliti yang tadi bisa didapat dengan mengambil foto dari hasil tiap kacang kedelai setelah selesai observasi. Kemudian sumber tertulis dari hasil wawancara juga bisa dijadikan sebagai bentuk dokumentasi dalam penelitian tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemakalah yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Alsa Monika. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait instrumen dalam penelitian kualitatif yang meliputi observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Nah, sebelumnya perlu kita ingat kembali bahwa salah satu ciri dari penelitian kualitatif itu adalah peneliti bisa bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Nah, instrumen itu bisa selain manusia, itu bisa berupa angket, kemudian berwawancara, observasi, dan juga lain sebagainya. Seperti itu. Nah, lalu kita kembali lagi ke topik utama kita, yaitu instrumen. Apa itu instrumen? Ada yang tahu belum apa itu instrumen? Jadi, teman-teman semuanya, instrumen itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur data yang akan dikumpulkan, seperti itu. Nah, lalu instrumen itu meliputi ada wawancara, kemudian ada observasi, ada juga dokumentasi, seperti itu. Nah, untuk yang bagaimana alat-alat dapat mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, alat-alat tersebut bisa didukung dengan alat tulis lah ya tentunya, untuk menulis hasil data yang telah didapatkan, kemudian juga kamera untuk mengabadikan momen atau untuk mendokumentasikan, kemudian juga ada alat perekam untuk merekam hasil wawancara dan lain-lainnya. Nah, kita akan membahas yang pertama ini terkait observasi. Apa sih observasi itu? Nah, observasi ini dia digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti bisa mencatat dan juga menghimpun data atau mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan oleh peneliti, seperti itu. Nah, bentuk-bentuk observasi itu yang pertama ada observasi partisipasi, ada yang kedua ada observasi tidak berstruktur, dan yang ketiga ada observasi kelompok. Yang pertama adalah observasi partisipasi. Nah, observasi partisipasi ini dia melalui pengamatan dan penginderaan. Jadi sesuatu hal itu bisa langsung diamati oleh panca indera manusia itu sendiri. Salah satu panca inderanya seperti misalnya kita bisa mengamati dengan mata, seperti itu. Dan yang kedua itu ada observasi tidak berstruktur. Nah, observasi ini dia tidak menggunakan pedoman observasi. Jadi ya bisa dikatakan itu bisa langsung terlaksana di tempat tersebut. Seperti itu, tergantung dengan kondisi dan keadaan yang ada pada lingkungan tersebut. Nah, yang ketiga adalah observasi kelompok. Nah, observasi kelompok ini adalah sekelompok tim peneliti yang meneliti sebuah isu. Jadi bisa dikatakan bahwasanya penelitian ini juga bisa berangkat dari sebuah isu, seperti itu. Dan observasi kelompok ini dia bersifat tim, seperti itu. Nah, selanjutnya peranan observer atau peneliti itu bisa berperan sebagai partisipan dan juga bisa berperan sebagai observer non partisipan, seperti itu ya. Nah, menurut daripada situasinya, observasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada free station, yang kedua ada manipulate station, yang ketiga ada partially controlled situation. Yang pertama adalah free situation, dia bebas situasi. Jadi situasinya itu tidak tergantung pada satu faktor, tapi bebas, free station, seperti itu. Nah, yang kedua adalah manipulasi situation. Jadi situasinya itu, atau kalau bahasa Indonesia mungkin kita memanipulasi situasi. Dalam artian kontrol situasi di situ itu dilaksanakan dikontrol langsung oleh peneliti gitu. Jadi situasinya itu di bawah naungan kontrol dari peneliti, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah partially controlled situation, di mana ini merupakan situasi gabungan antara free station dan juga manipulate situation. Jadi selain dia juga bebas situasi, dia juga situasinya juga dikontrol langsung oleh peneliti, seperti itu. Nah, kalau menurut sifat
observasi itu bisa berjalan secara dengan observasi yang sistematis dan juga non sistematis. Nah, dalam artian sistematis itu dia terstruktur seperti itu ya, sistematis atau terstruktur. Kalau observasi non sistematis, dia itu tidak terstruktur. Jadi bisa berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peneliti secara secara langsung seperti itu. Jadi dia tidak terstruktur sebelumnya. Nah, di situ adalah contoh atau kegiatan observasi yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ kita bisa melihat bahwasanya ada seorang anak yang dia melakukan atau mengamati hewan yaitu kupu-kupu dengan menggunakan alat pembesar ya. Terkait mungkin dia mengamati anatomi kupu-kupu ya, seperti itu, anatomi fisiologi dari kupu-kupu. Nah, selanjutnya, itu situ juga ada sebuah kelompok atau tim yang sedang melakukan observasi di sebuah sawah ya, atau sawah atau perkebunan, yaitu ya di sawah atau perkebunan, di mana dia berjalan dengan tim, maksudnya ada beberapa orang di situ yang mengobservasi seperti itu. Dan observasi itu juga bisa dilakukan pada sebuah data. Jadi kita mengobservasi data ini. Jadi observasi itu bukan hanya kita lakukan pada suatu hal yang kayak suatu hal fenomena, tapi juga kita bisa mengobservasi data sebagai pendukung penelitian yang dilaksanakan. Seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah wawancara. Pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya wawancara. Sebuah bentuk dialog interaktif antara narasumber dan juga penanya, seperti itu ya. Pasti tidak jarang teman-teman sudah mengetahui bahwa wawancara ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri. Jadi wawancara itu minimal dilaksanakan oleh 2 orang ya teman-teman. Itu spill sedikit aja dan kita akan membahas. Nah, jadi wawancara itu merupakan sebuah bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Itu tentunya. Dan yang kedua, biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan. Namun komunikasi juga dapat dilaksanakan melalui via telepon, jadi tidak bertemu langsung, tapi juga bisa dilaksanakan secara virtual seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya wawancara itu dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak struktur atau bebas. Dan di bawah ini tersebut itu merupakan pengertian dari beberapa wawancara atau tipe-tipe wawancara. Yang pertama ada wawancara tidak berstruktur. Tapi dia mengandalkan kata kunci. Jadi penanya atau observer peneliti dia itu berangkat atau mewawancara dengan cara dia membawa kata kunci yang akan dia tanyakan. Jadi dia tidak membuat susunan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber seperti itu. Ya, berbeda dengan yang kedua. Kalau kedua ini dia semi berstruktur, wawancara semi berstruktur. Dia pada wawancara menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari partisipan. Jadi ada ada pengolahan bentuk pertanyaan lah sebelum pewawancara ini berangkat untuk mewawancarai narasumber. Wawancara sudah memikirkan kira-kira pertanyaan apa yang akan diajukan. Dan yang ketiga adalah wawancara berstruktur. Nah, berstruktur ini dia lebih ke benar-benar berstruktur, dalam artian dia membuat pertanyaan secara terstruktur sehingga apa yang akan dia ketahui itu bisa terjawab oleh narasumber. Dan pertanyaan-pertanyaan itu biasanya juga disesuaikan dengan latar belakang dari narasumbernya itu, nanti dia seorang apa yang akan ditanyakan itu lebih tersusun lagi, lebih sistematis lah seperti itu. Dan yang keempat adalah wawancara kelompok. Wawancara kelompok ini adalah sebuah bentuk wawancara yang dilaksanakan oleh beberapa orang yang mewawancarai satu orang atau 2 orang seperti itu. Tapi di kelompok ini dia identik dengan tim seperti itu ya, seperti yang sebelumnya. Nah, instrumen wawancara ini digunakan dalam penelitian kualitatif. Kenapa? Karena dia bisa mengungkap informasi lintas waktu, yaitu berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Nah, dan dalam hal ini, dalam kehidupan nyata pun kita juga bisa menemui hal ini dari para sejarawan atau tokoh-tokoh yang mencintai seni atau budaya ya. Rata-rata dari mereka menemui beberapa sejarah untuk mencari tahu kebenaran sebuah data yang dia dapat seperti itu. Nah, di situ adalah salah satu bentuk gambaran nih wawancara antara wawancara atau komunikasi interaktif nih antara narasumber dengan penanya. Nah, itu adalah wawancara tuh bentuk dari siswa secara kelompok, dia menanyakan sebuah isu atau penelitian dia angkat kepada seorang
narasumber. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan bentuk instrumen yang terdiri atas dua macam. Yang pertama, pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya. Yang kedua adalah checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya, seperti itu. Nah, instrumen dokumentasi ini dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis, seperti itu. Selain itu, dia digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku, seperti itu. Nah, salah satu alat yang sangat terlibat dalam proses dokumentasi itu adalah kamera. Jadi atau kamera ataupun juga bisa yang lainnya, seperti itu. Nah, begitulah tadi sedikit penjelasan, kurang lebihnya penjelasan terkait instrumen dalam penelitian kualitatif yang meliputi observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Ada banyak kurangnya, saya mohon maaf. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis data dan penafsiran. Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesohihan hasil penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan merumuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini, Nasution 1988 menyatakan bahwasannya analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus-menerus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yang grounded. Namun, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Menurut Miles and Huberman 1984, ada 3 tahapan yang dilakukan dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan data. Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus. Nah, caranya adalah dengan melakukan penyeleksian secara ketat atas data, ringkasan, atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola-pola yang lebih luas. Tahapan yang kedua adalah penyajian data. Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya, perlu melakukan analisis kembali. Tahapan yang terakhir adalah menyimpulkan data. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan juga proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis. Tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.
Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Pembahasan selanjutnya adalah penafsiran. Dalam metode kualitatif, penafsiran dan analisis ini berjalan sejajar. Hal ini berarti bahwa pada saat peneliti menganalisis data, di saat yang bersamaan peneliti tersebut juga sedang menafsirkannya. Penafsiran atau interpretasi data merupakan pengembangan ide berdasarkan hasil temuan dan menghubungkannya dengan teori yang pernah ada atau dengan konsep-konsep yang lebih luas dan mendalam untuk menjawab permasalahan dalam suatu penelitian. Penafsiran akan mengungkapkan apa yang diperoleh atau yang dipelajari. Jadi, arti yang ditemukan dalam penelitian dibangun melalui penafsiran. Penafsiran data biasanya berlangsung dalam 3 tahap. Pertama, peneliti menafsirkan teks yang disampaikan oleh partisipan. Langkah berikutnya, peneliti menyusun kembali hasil penafsiran tingkat pertama dan mendapatkan tema-temanya. Dan langkah yang ketiga yaitu menghubungkan tema-tema tersebut sehingga membentuk teori, gagasan, dan pemikiran baru. Tujuan atau jenis penafsiran meliputi penafsiran yang memperkuat teori, gagasan, konsep, hasil temuan penelitian sebelumnya, atau kita sebut juga dengan confirmation, penafsiran yang memperjelas teori, gagasan, konsep pandangan atau hasil penelitian sebelumnya yang belum jelas, dan juga penafsiran yang bertujuan untuk memperjelas apa yang tersembunyi. Berikut contoh dari analisis data dan penafsiran. Pada masyarakat tradisional, mengonsumsi tape singkong dipercaya dapat menyebabkan mabuk. Kepercayaan ini didasari pada didapatinya beberapa orang yang setelah makan tape singkong tersebut merasa pusing maupun mual. Dari permasalahan ini dapat kita analisis dengan membuat pola-pola tertentu untuk mencari kebenaran apakah kepercayaan masyarakat tersebut mengenai efek samping setelah mengonsumsi tape benar adanya. Untuk memulai penelitian, kita bisa menelusuri lebih lanjut dengan melakukan wawancara pada orang-orang di daerah tersebut terkait reaksi yang mereka rasakan setelah mengonsumsi tape singkong. Dari kegiatan wawancara tersebut, kita peroleh data bahwa ada beberapa orang yang mengonsumsi tape singkong mengalami efek samping tersebut dan ada pula orang-orang yang tidak mengalaminya. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan pengamatan mengenai bagaimana proses pembuatan tape singkong seperti pada video berikut ini. Saat membuat tape, jangan beri ragi pada singkong yang masih panas. Makanya harus diangin-anginkan. Ragi ditabur dan dioles ke singkong secara merata ya. Setelah itu, simpan dan susun rapi. Biarkan singkong dan ragi mengalami proses fermentasi. Dari video tersebut, kita bisa memperoleh data bahwa pada pembuatan tape singkong ini memanfaatkan proses kimiawi, yaitu proses fermentasi. Setelah itu, kita bisa menggali data kembali terkait proses fermentasi tersebut dari beberapa ahli. Data yang diperoleh ini kemudian dianalisis dan ditafsirkan. Hasil yang diperoleh yaitu apabila kita telusuri lebih lanjut, efek samping yang dialami beberapa orang setelah mengonsumsi tape singkong tersebut berasal dari kandungan alkohol yang merupakan hasil samping dari proses fermentasi atau reaksi oksidasi senyawa organik dalam singkong dengan ragi tape. Semakin lama proses fermentasi berlangsung, kadar alkohol dalam tape tersebut juga akan semakin tinggi. Hal inilah yang menyebabkan rasa mual maupun pusing atau mabuk setelah mengonsumsi tape. Dan ada pula orang yang mengonsumsi tape singkong dan baik-baik saja karena tape tersebut difermentasikan dengan baik sehingga kadar alkoholnya juga masih bisa ditolerir oleh tubuh. Selain itu, jika pengolahan tape dilakukan dengan baik, banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh tubuh selama mengonsumsinya tidak berlebihan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hilda Nurrahma. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau mempresentasikan mengenai penulisan hasil penelitian. Sebelumnya akan saya jabarkan mengenai definisinya. Penulisan hasil penelitian merupakan suatu bagian yang menjelaskan mengenai jenis laporan penelitian, prosedur penulisan laporan penelitian, dan penulisan laporan teknis yang lengkap. Suatu penelitian yang sudah selesai dilakukan akan dilakukan penulisan atau pelaporan. Pelaporan atau penulisan penelitian ini nantinya akan dibaca oleh beberapa kelompok. Kelompok pembaca laporan penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok masyarakat akademis. Yang kedua, kelompok penyandang dana. Dan yang ketiga, kelompok masyarakat umum. Yang pertama, kelompok masyarakat akademis. Kelompok masyarakat akademis ini merupakan kelompok-kelompok yang bergerak atau bekerja di bidang pendidikan atau yang sedang melaksanakan pendidikan. Contohnya seperti guru, dosen, siswa, ataupun mahasiswa. Kemudian, kelompok penyandang dana ini merupakan kelompok yang membaca laporan penelitian yang mana kelompok ini merupakan orang yang memberikan sponsor atau bantuan dana sehingga mereka ingin membaca bagaimana penelitian yang telah selesai dilaksanakan menggunakan dana tersebut. Kemudian kelompok masyarakat umum. Kelompok masyarakat umum ini merupakan kelompok yang secara luas atau bebas siapapun bisa membaca laporan penelitian. Kemudian selanjutnya mengenai format penulisan laporan penelitian. Format penulisan laporan penelitian juga ada 3 macam. Yang pertama, format bebas. Yang kedua, format semi bebas. Yang ketiga, format tetap. Namun, pada penelitian kualitatif yang sering digunakan merupakan format tetap. Kenapa menggunakan format tetap? Karena pada format tetap, bagian-bagian dalam bab-babnya atau pada subbab-subbabnya sudah ditentukan sebagaimana mestinya dan susunannya sudah seperti itu. Kemudian langsung saja saya jelaskan mengenai bagian-bagian dari laporan penelitian. Yang pertama ada bagian judul. Judul ini harus dituliskan dengan sangat jelas, singkat, dan juga padat. Umumnya, judul tidak boleh lebih dari 20 kata. Jika terlalu lebih dari 20 kata, itu terlalu panjang, sehingga tidak singkat, padat, dan juga jelas. Kemudian, untuk penulisan judul ini juga tidak boleh menggunakan kata yang memiliki makna rancu, sehingga harus mudah dipahami, bukan berupa hayalan atau angan-angan. Contohnya, kegunaan tanaman obat kencur sebagai obat batuk dan sakit tenggorokan menurut sudut pandang masyarakat Desa Cemandi. Dalam judul tersebut tidak lebih dari 20 kata dan juga judul tersebut tidak merupakan sebuah hayalan atau angan-angan yang mana dalam penyusunan kalimatnya bisa dipahami mengenai apa yang akan diamati dan siapa subjek yang akan diteliti. Setelah judul, bagian selanjutnya adalah abstrak. Abstrak ini merupakan ringkasan isi penelitian yang terdiri dari 50 hingga 200 kata saja. Karena merupakan ringkasan, maka abstrak ini secara garis besar akan berisikan mengenai latar belakang penelitian dan juga tujuan penelitian, kemudian metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian, teori yang dipakai pada penelitian, hasil penelitian, dan juga usulan bahan untuk penelitian yang lebih lanjut. Umumnya, seorang peneliti dalam melaporkan atau menuliskan hasil penelitiannya akan menuliskan abstrak ini setelah semuanya selesai atau setelah penelitian selesai dilaksanakan. Bagian selanjutnya setelah abstrak adalah mengenai kata pengantar. Pada bagian kata pengantar ini dituliskan untuk menguraikan mengenai latar belakang atau alasan mengapa seorang peneliti mengambil sebuah topik yang ia ambil. Selain itu juga dituliskan mengenai manfaat penelitian, sasaran pembaca, dan juga pihak-pihak yang membantu selama proses penelitian berlangsung. Selain itu juga pada bagian ini dituliskan ucapan terima kasih dan rasa syukur kepada orang-orang yang telah membantu atau kepada pihak-pihak yang membantu selama penelitian berlangsung, baik yang membantu secara langsung atau terlibat secara langsung ataupun yang tidak terlibat secara langsung. Ucapan terima kasih ini bisa diajukan kepada orang tua, guru, teman, kerabat, dan juga tidak lupa sebagai seorang yang beragama, maka perlu mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, ketika ada seorang peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai etnomedicine tentang tanaman obat kencur yang banyak digunakan di masyarakat setempat atau menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat banyak pada suatu wilayah, maka topik dari penelitian ini mengenai etnobotani. Dan juga
Peneliti juga menjelaskan bahwa manfaat dari penelitiannya atau tujuan dari penelitiannya agar mengetahui bagaimana pandangan dari masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kegunaan obat tradisional atau menggunakan tanaman obat yang banyak di lingkungan sekitar untuk diambil manfaatnya. Jika seperti ini, maka tulisan ini nantinya akan ditunjukkan kepada masyarakat luas. Peneliti juga bisa mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan, warga desa tempat di mana ia melakukan penelitian, dan juga kepada pihak-pihak lain yang membantu selama proses penelitian berlangsung. Bagian selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan ini mengemukakan latar belakang umum yang dibutuhkan untuk memahami pentingnya fokus. Selain itu, pada bagian ini juga dijelaskan mengenai metode apa yang digunakan dan juga merupakan bagian yang sangat penting dan tidak boleh terlewatkan. Mengapa? Karena sebagai seorang pembaca laporan penelitian, maka pembaca tersebut harus mengenali bagaimana teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan atau teknik-teknik yang digunakan selama penelitian berlangsung, seperti jumlah setting, data, dan informasi yang membantu dalam melakukan evaluasi kelayakan penelitian dan sifat subjek penelitian. Bagian yang tak kalah penting selanjutnya adalah bagian tinjauan pustaka atau kajian literatur. Dalam penelitian kualitatif, tinjauan pustaka atau kajian literatur ini digunakan oleh seorang peneliti sebagai acuan dalam melakukan proses penelitian yang sedang ia laksanakan. Kajian pustaka atau tinjauan literatur ini nantinya akan berisikan mengenai landasan filosofis dan juga aliran filosofis. Contohnya, apabila seorang peneliti ingin mengamati masalah etnobotani atau etnomedisin, maka peneliti tersebut harus mengumpulkan teori-teori yang berkenaan tentang etnobotani ataupun etnomedisin dan juga tanaman apa yang akan diamati, karena etnobotani berkenaan tentang tanaman dalam masyarakat. Bagian selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada bagian metodologi penelitian ini akan dijelaskan mengenai rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini merupakan penjelasan mengenai strategi seorang peneliti dalam mengumpulkan atau mencari data dalam melaksanakan penelitiannya agar data yang didapatkan tersebut data yang valid dan tidak berbeda dari variabel yang akan diteliti. Kemudian, pada bagian ini juga dijelaskan mengenai sampel dan juga populasi yang digunakan. Apabila populasi yang digunakan adalah seluruhnya, maka bisa dikatakan sebagai subjek penelitian. Selanjutnya, pada bagian ini juga dijelaskan mengenai teknik pengambilan data, instrumen penelitian, dan juga analisis data. Jika pada penelitian kualitatif, umumnya teknik pengambilan datanya dilakukan melalui proses wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Begitupun juga dengan instrumennya. Apabila menggunakan teknik wawancara, maka instrumen yang digunakan adalah daftar list pertanyaan yang akan diajukan oleh seorang peneliti kepada subjek yang diteliti. Apabila contohnya seperti tadi, seorang peneliti ingin mengetahui pandangan masyarakat mengenai manfaat dari tanaman kencur untuk mengatasi sakit batuk, maka seorang peneliti bisa mengajukan pertanyaan kepada masyarakat yang akan diteliti tersebut melalui proses wawancara. Bagian selanjutnya merupakan bagian diskusi dan juga kesimpulan. Bagian diskusi ini berisikan tentang penafsiran peneliti atas apa yang telah diperoleh. Peneliti akan menjabarkan hasil pemikiran dan pendapatnya berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang dipunyai. Semakin tinggi pemahaman dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh seorang peneliti, maka penjabarannya juga akan semakin rinci dan juga semakin jelas. Kemudian, setelah dilakukan diskusi, maka akan ditarik kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan tentang rangkuman dari seluruh proses penelitian beserta hasil yang diperoleh. Bagian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah referensi. Bagian referensi ini merupakan suatu tempat di mana seorang peneliti menuliskan sumber-sumber yang ia pakai selama proses penelitian berlangsung. Sumber-sumber acuan yang ia pakai, misalkan bisa dari buku ataupun dari jurnal-jurnal yang mendukung penelitiannya. Seluruhnya ditulis pada bagian referensi ini. Penulisan referensi sendiri umumnya acuannya mengikuti lembaga yang diikuti atau juga bisa menggunakan acuan dari perguruan tinggi nasional maupun internasional. Namun, karena zaman sekarang sudah dipermudah, maka sebagai seorang peneliti untuk mempermudah menuliskan referensi bisa menggunakan dua aplikasi.
yang sangat mudah digunakan. Ada aplikasi Zotero dan juga Mendeley. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.